Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penonton setia Sakahayang? Sudah kangen dong dengan film-film yang bertema sekelompok anak muda? Kalem, karena kali ini Sakahayang akan membahas film sekelompok anak muda yang sedang berlibur, namun seperti biasa bakalan menemukan hal yang aneh. Dimana film ini berjudul Cabin Fever tahun 2016. Dan seperti yang kita tahu, film ini merupakan versi remake dari film dan judul yang sama di tahun 2002. Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang akamsi bernama Henry yang baru saja berhasil memburu seekor kelinci hutan. Hingga sekembalinya ke tenda, Henry pun heran saat melihat acu piaraannya yang ngebebengkang tergeletak di atas tanah. My God, betapa syoknya Henry saat mendapati acu piaraannya tiba-tiba meletus seperti balon hijau. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada si acu? Sabar, karena film pun baru dimulai. Singkat cerita, scene beralih pada perjalanan sekelompok anak muda yang sedang OTW untuk menghabiskan masa liburan. Dimana kali ini, Jeff dan pacar binalnya yang bernama Marcy berencana mengajak circle-nya untuk healing-healing ke sebuah kabin yang mereka sewa dengan harga miring. Dan saat yang lain membawa gebetan masing-masing, hanya si Jonas Robert yang ikut dengan hanya membawa sabun bolong andalannya. Sesampainya di rest area, mereka pun berniat untuk membeli bir sebagai bekal party di kabin. Namun sesaat kemudian, mereka pun heran saat melihat seorang bocil aneh yang memakai topeng dari kertas karton. Daetashi go boy! Sontak mereka pun kaget saat si Dontol malah menggigit tangan Paul. Melihat kejadian itu, ayah Dontol yang bernama Tommy langsung meminta maaf atas perbuatan putranya. Terlebih Dontol yang mengidap gangguan mental sedang berlatih menjadi seekor kelinci rabies. Melihat luka Paul yang cukup serius, Tommy meminta Paul untuk membersihkan lukanya di keran belakang. Be careful with that. Saat Paul membersihkan lukanya, sekelompok anak muda ini dihampiri oleh si pemilik toko yang bernama Cadel. Ia pun basa-basi dengan menanyakan tujuan mereka saat ini. Lantas Jeff mengatakan jika saat ini mereka sedang OTW menuju kabin terpencil di dekat danau. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, Cadel langsung memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Karena minggu kemarin, warga kampung sini sempat digegerkan dengan penemuan seorang pendaki culture yang kembali dengan kondisi babak alias penyakit kulit ekstrim di selangkangannya. Setelah kedapatan apruk-aprukan di hutan sekitaran danau itu, di mana rumor mengatakan jika di tempat tersebut terdapat sejenis kutu atau bakteri yang bisa menginfeksi manusia. Seketika mereka pun heran saat mendengar hal tersebut. Hingga setelah selesai membersihkan luka, Paul langsung mengajak circle-nya untuk melanjutkan perjalanan sebelum hari mulai poek. Singkat cerita, mereka pun akhirnya tiba di kabin estetik yang tentunya sangat jauh dari riuhnya gibahan tetangga rese. Sambil melihat-lihat isi kabin, seorang kewes blonde bernama Karen langsung mengeluhkan sulitnya sinyal di tempat ini. Mendengar hal itu, ia pun diberitahu jika adegan susah sinyal pastinya selalu dimasukkan sutradara untuk membuat film semakin menegangkan. Sementara di kamar, meskipun masih bau kelek,
Jeff dan Marcy langsung mengawali aktivitas dengan adu gabrut biar lebih afdol. You brought a gun? Okay, firstly, it's not a... Beberapa saat kemudian, Paul pun melongo saat melihat Robert yang malah membawa senapan M4 ketika sedang holiday. Namun Robert beralasan jika ia tidak ingin ambil resiko dengan healing-healing di tempat terpencil tanpa dibekali dengan senjata mumpuni. Mendengar hal itu, Paul memperingatkan Robert untuk jangan gegabah. I'm perfectly responsible. Dah itu si gobloy, untung saja sabun. Paul pun nyaris modar terkena spray down. Just keep that thing away from me. Beberapa saat kemudian dengan gaya sok iye, Robert yang gabut berniat membuat api unggun. Meski rada tengsin, kini Robert berniat melatih skillnya dengan berburu di hutan. Sementara di sisi lain, Paul pun heran saat melihat Karen yang sedari tadi sibuk berselfie Sukaesih, bukannya berenang sambil menikmati alam. Dirasa sebuah kode, tanpa berlama-lama Karen langsung menunjukkan aset-aset berharga yang ia miliki. Fourth grade? We gonna go swimming? Greasy Toby, the guy with the OCD. Singkat waktu setelah capek kuku cuprakan, Paul pun semakin tidak kuasa menahan gejolak gabrut saat melihat tombol Karen yang begitu jumbo. Dirasa belum saatnya, Karen mengajak Paul untuk kuku cuprakan lagi. Swimming? Sementara yang lain sibuk berwisata lendir, si Jonas Robert terlihat sibuk PPUBG-an di hutan seperti bocil SD. Oh my god, seketika Robert pun panik saat dirinya malah menembak seorang pria yang terlihat caludih. Namun saat dihampiri bukannya caludih, namun ternyata pria penyakitan ini adalah Henry yang kecipratan darah acu di scene awal tadi. Dengan kaki yang pengkor, Henry yang ripuh berusaha meminta tolong. Akan tetapi, Robert yang ketakutan langsung ngabret seedian-ediannya. Singkat waktu, malam pun poek saat berkumpul sambil menikmati bir pleptok. Robert yang melihat circle-nya berpasangan seketika merasa ngenes, dimana sampai saat ini dirinya belum pernah memiliki gebetan apalagi sampai gabrutan. Mendengar hal itu, mereka pun menyarankan Robert untuk berhenti bermain game lalu belajar menikmati surga dunia mumpung masih muda. Hingga di tengah asyiknya mabar, mereka pun heran saat mendengar kedatangan seseorang. Doctor. Get him a blanket. Help me. Oh my god, sontak mereka pun syok parah saat kedatangan seorang pria asing dengan kondisi borok ekstrim. Tak ingin aksi salah tembaknya terbongkar, Robert bergegas menutup pintu dengan alasan pria tadi memiliki penyakit kulit yang menular. Hingga di tengah kepanikan, seketika Jeff pun kesal saat melihat pria tadi berniat mencuri mobil milik bapaknya. Entah sirik terpendam atau apa, Paul dan Robert malah sibuk menghancurkan mobil milik bapaknya Jeff. Hingga saat Henry semakin ripuh, Stay back! Stay back! Get the fuck! Help me. sungguh gila. Circle barbar ini malah membuat Henry mengeluarkan ulti Jigong yang membara. Look,
I mean, this guy, he gets... Saat malam semakin larut, mereka pun syok parah dengan kejadian barusan. Di tengah perbincangan, mereka pun merasa heran dengan apa yang terjadi pada tubuh Henry. Teringat dengan perkataan Cadel di rest area, Robert pun menduga jika saat ini Henry tertular bakteri misterius yang sempat menginfeksi beberapa pendaki culture. Karena setelah diingat-ingat, tubuh Henry seolah mengelupas dan digerogoti sesuatu dari dalam. Di keesokan harinya, Paul berniat sok perhatian dengan memberikan air minum untuk Karen, tanpa ia tahu jika air ini disedot langsung dari danau. Sambil sepik-sepik buaya air, Paul berkata jika ia tidak akan pernah membiarkan Karen terluka, meski oleh gigitan nyamuk sekalipun. Mendengar gembelan Paul yang begitu menyentuh, seketika membuat Karen sedikit lebih tenang. Singkat waktu, seorang serip cantik yang mirip artis 3GP langsung meminta keterangan tentang apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Di tengah kepanikan, Paul memberitahu serip Lois tentang semua yang telah terjadi semalam, termasuk penyakit aneh yang dialami oleh seorang pria misterius. Ia pun menegaskan jika darah yang berceceran di mobil bukanlah tindak penganiayaan, melainkan efek dari penyakit aneh yang diderita oleh pria tersebut. Kemudian, Paul berusaha meminta tolong pada Lois untuk segera mengirimkan tim bantuan agar ia dan circle-nya bisa pergi dari tempat ini. Terlebih saat ini, ban mobil mereka malah mengalami gembos. Seakan mengetahui sesuatu, serip Lois meminta Paul untuk menunggu saja kabar selanjutnya. Beberapa jam kemudian, Robert dan Paul akhirnya mendapat hukuman dari Jeff karena telah merusak mobil bapaknya. Di tengah rasa geleh, mereka pun masih bersyukur karena Jeff yang merupakan keturunan orang tajir tidak sampai meminta ganti rugi. The plan you've been trying to execute since... Well, she's a head case anyway. Oh my god, seketika mereka pun panik saat tiba-tiba muncul seekor acu liar dengan mulut yang berbusa. Dirasa acu ini mengidap rabies, Robert mengajak Paul untuk segera masuk ke kabin. Setelah mengusir si acu, Marcy meminta Paul untuk mengecek kondisi Karen, di mana saat ini Karen seperti terkena demam. Beberapa saat kemudian, Paul langsung menghampiri bebeknya yang sedang ngagibrik panas dingin, di mana Karen berkata jika tubuhnya pegal linu disertai nyeri hulu setelah meminum air pemberian Paul. Dirasa Karen cuman masuk anjing, Paul pun berniat mengambil paracetamol. Namun dengan manjanya, Karen hanya meminta ditemani Bobo. Hingga perkataan Engkong pun terbukti benar. Jika di kamar cuman berduaan, yang ketiganya adalah setan. Alhasil, Karen pun mengajak Paul gabrutan meski tubuhnya sedang muriang. Dan saat Paul sedang mengodok isi cangcut, my god, seketika Paul pun heran saat melihat darah di tangannya disertai dengan bulu jembat yang kecabut. Ternyata saat ini Karen menderita babak ekstrim di daerah selangkangannya. Oh my gosh, she got it. Saat circle-nya berdatangan, jelas saja mereka pun syok disertai jijik saat melihat selangkangan Karen mengalami babak dan buduk ekstrim. Dirasa Karen terinfeksi seperti Henry, Robert langsung menerapkan protokol PPKM lalu meminta yang lainnya untuk keluar. Setelah mengurung Karen, Robert menjelaskan jika saat ini Karen mengalami gejala persis seperti yang dialami oleh Henry. Mendengar hal itu, seketika mereka pun terdiam setelah melihat Karen tiba-tiba terinfeksi. Di malam harinya, mereka yang menerapkan protokol PPKM akhirnya terpaksa harus memisahkan Karen untuk diisolasi di dalam gudang perabotan. Melihat kesuaian yang menimpa Karen, Marcy pun meminta maaf terlebih mereka tidak ingin tertular. Mereka pun meminta Karen untuk bertahan semalam saja karena besok mereka berencana untuk segera pulang. Please don't.
Nobody's hungry. Beberapa jam kemudian, mereka pun berencana untuk mempercepat rencana pulang setelah berhasil memperbaiki ban mobil yang gembos. Akan tetapi, Jeff yang tidak ingin tertular berkata, jika ia tidak ingin mengendarai mobil yang sempat terkena muntahan darah Henry. Hingga di tengah adu bacot, perhatian pun teralihkan saat mendengar suara gaduh dari luar. What the hell is that? He's going for Karen. What if I miss? Sontak mereka pun merasa ngeri saat Acu yang nongol tadi sore kini kondisinya semakin mengerikan. Lantas mereka pun bergegas memastikan kondisi Karen. Dirasa si Acu sudah pergi, mereka pun berusaha untuk menenangkan Karen, di mana mereka akan berusaha untuk melindunginya. Astagfirullah, di keesokan harinya Marcy dan Paul langsung ngejenghok alias terkaget-kaget saat melihat babak ekstrim Karen yang sudah semakin menyebar. Di tengah bau busuk yang menyengat, mereka pun berusaha membangunkan Karen untuk dibawa pulang. We got you. Sementara itu, Robert yang baru selesai menyervis mobil, tiba-tiba saja merasakan perih ekstrim di tenggorokannya. Seketika Robert pun lemas saat menyadari dirinya pun ikut terinfeksi. Di tengah rasa syok, Robert yang panik langsung mengajak circle-nya untuk bergegas. Tapi tiba-tiba He's not gonna die. Okay, come on. melihat kondisi Karen yang semakin ripuh, Robert yang terlalu panik memutuskan untuk pergi mencari bantuan. Sementara itu, Jeff yang merasa enak berniat kumur-kumur terlebih dulu, tanpa ia tahu jika air di danau ini yang menjadi sumber masalahnya. Where are you going? Sesaat kemudian, Marcy pun heran saat melihat Jeff pergi sambil membawa stok bir peletok. Lantas Jeff yang muak berkata jika dirinya tidak ingin tertular dan memilih untuk melakukan protokol PPKM sendirian. Mendengar hal itu, Marcy pun kecewa dengan Jeff yang tidak memiliki rasa solidaritas. Singkat waktu, Marcy yang tidak bisa berbuat apa-apa mulai putus asa dengan situasi ini. Terlebih ia merasa cepat atau lambat mereka pun akan ikut terinfeksi. Mendengar hal itu, Paul berusaha melakukan speak buaya air dengan menenangkan gebetan sahabatnya ini. Hingga dari obrolan tersebut, Marcy yang merupakan seorang wanita jungler tiba-tiba saja ingin mendonorkan celengannya untuk Paul yang begitu solid pada circle-nya. Sungguh edan, saking junglernya, ia pun sampai tidak merasakan perihnya cakaran Paul. Sementara itu Jeff hanya bisa termenung tanpa ia tahu jika celengan gebetannya sedang dirampok oleh sahabatnya sendiri. Kembali pada Robert, ia yang mulai ripuh langsung meminta bantuan pada Tommy. Menyadari Robert terinfeksi, Tommy memintanya untuk diam sementara ia akan menelpon ambulan. Namun saat Tommy pergi, Robert pun panik saat melihat si Dontol kembali kumat. Sontak Tommy pun syok parah saat putranya yang gelo malah menggigit Robert yang terinfeksi. Di tengah kekesalan, Tommy pun berniat untuk menghabisi Robert agar tidak ada lagi orang yang tertular. Melihat Robert kabur, Tommy berniat mengajak si subur bernama Asrul dan si gondrong Mawang untuk mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran, Robert berniat melanjutkan pelariannya dengan ngabret ke dalam ruyuk yang gatal. Kembali ke kabin, setelah digabrut brutal, Marcy pun meringis kesakitan setelah merasakan luka cakar di punggungnya. Melihat hal itu, Paul yang watados berencana mencari bantuan agar bisa pergi dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, sambil menunggu Paul kembali, Marcy yang sedang mandi junub seketika syok saat luka di punggungnya semakin lama semakin parah. Ia pun sadar jika saat ini dirinya sudah terinfeksi.
Dan saat Marcy berusaha menenangkan diri dengan cara mengerok bulu ceker, tiba-tiba my god, bagaikan terkena ajab ilahi, Marcy pun harus mengalami kondisi yang paling parah. Terlebih dirinya malah mandi junub di bathtub menggunakan air danau yang penuh dengan bakteri. Sesaat kemudian, dengan kondisi seperti zombie rayun, Marcy yang kesakitan berusaha memanggil Paul. Namun bukannya Paul yang datang, Marcy malah disamperin si Acu yang terinfeksi. Di tengah kondisi seperti ini, Marcy pun merasa jika inilah saat-saat terakhir dirinya hidup di dunia. Sungguh tragis, Marcy si kewes jungler penakluk cacing pun harus modar dengan kondisi hina dina sebelum sempat bertobat. Kemudian scene beralih pada Paul, ia yang kebingungan hanya bisa berteriak meminta tolong. My god, bagaikan psikopat Jason, rupanya Henry yang terbakar masih hidup dengan menceburkan diri ke dalam danau. Setelah menenggelamkan Henry, seketika Paul pun syok parah saat menyadari jika semua malapetaka ini berawal dari air danau yang terinfeksi oleh tubuh Henry. Sontak Paul yang baru tiba di kabin syok parah saat melihat tubuh Marcy yang sempat ia nikmati kini berantakan seperti sampah rumah tangga yang diacak-acak kucing garong di depan rumah. Di tengah rasa syok, kepanikan Paul semakin menjadi saat mendengar teriakan Karen. Melihat kondisi Karen yang hidup segan mati tak mau, akhirnya Karen yang putus asa meminta Paul untuk segera mengakhiri penderitaannya. Namun entah dongo apa cuman pengen satisfying, bukannya menggunakan bedil, Paul malah memilih sekop Kang Dayat untuk menghabisi Karen. Setelah membuat mulut yang sempat ia cumbu mengalami beweh ekstrim, Paul yang tidak tega berniat menggunakan cara lain. Sungguh gak habis pikir, niat hati ingin menyudahi penderitaan, Paul malah membuat kematian Karen terlihat sangat menderita. Hingga akhirnya Karen pun modar secara perlahan bermandikan api. Di tengah kesedihan, seketika perhatian Paul teralihkan saat melihat kedatangan Robert. Dan saat dihampiri, Robert yang sekarat berkata jika saat ini dirinya sedang dikejar oleh komplotan Tommy. Hey, see that? Goddamn bull. No, you got the safety on. Setelah menghabisi komplotan Tommy, Paul pun bergegas pergi dari tempat ini menggunakan mobil yang dipakai oleh Tommy. Namun di tengah perjalanan seketika Paul syok parah saat kini dirinya ikut terinfeksi. Suwe sekali akibat terlalu panik, mobil yang ia kendarai malah mencium pohon jati. Hingga di tengah kondisi puyeng, Paul pun berusaha melanjutkan pelariannya dengan berjalan ceker. Tapi lagi-lagi suwe. Karena gelapnya malam, Paul malah nyasar ke tengah ruyuk yang sangat poek.
Di keesokan harinya, Jeff yang kembali ke kabin seketika syok parah saat melihat segala kengerian yang terjadi, termasuk jasad gebetannya yang sudah amburadul. Tapi meskipun sedih, Jeff pun merasa lega karena dirinya tidak ikut terinfeksi seperti teman-temannya. Namun baru saja bersuka cita, seketika Jeff melongo saat melihat setitik infeksi yang terlihat seperti mata ikan di telapak tangannya. Rupanya, tugas serip cantik ini adalah memastikan orang-orang yang terinfeksi untuk tetap berada di tempat ini sampai mati. Sementara di sisi lain, Paul yang tersesat di hutan harus modar setelah digerogoti bakteri pemakan daging. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang cukup mengerikan, bukan? Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Cabin Fever 2016. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekahayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.